Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nirman Nurdiana dengan NIM 2306051101147. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian pada laptop saya. Berapa bagian itu yaitu ada perangkat input, perangkat proses, perangkat storage, perangkat output, dan juga ada perangkat tambahan. Nah, yang pertama yaitu perangkat input pada laptop saya yaitu ada fingerprint, touchpad, mikrofon, dan juga webcam. Nah, untuk fingerprint ini adalah merupakan sensor biometrik yang membaca sidik jari pengguna untuk autentikasi. Jadi, fungsi menggunakan fingerprint ini untuk login ke laptop lebih cepat dan lebih aman, menggantikan kebutuhan kita untuk memasukkan kata sandi ataupun memasukkan PIN. Nah, pada fingerprint di laptop saya ini terintegrasi pada tombol power, yaitu memungkinkan kita login hanya dengan satu sentuhan saja pada tombol power. Yang kedua yaitu ada touchpad. Touchpad ini merupakan permukaan sentuh yang menggantikan fungsi mouse. Nah, touchpad ini biasanya berada di laptop. Fungsi touchpad ini sendiri yaitu digunakan untuk menggerakkan kursor, mendukung berbagai gestur multi-touch untuk navigasi seperti pinch to zoom, scroll 2 jari, dan swipe 3 jari untuk multitasking. Yang selanjutnya yaitu ada mikrofon dan juga webcam. Untuk mikrofon sendiri ini merupakan perangkat input yang digunakan untuk menangkap suara. Biasanya kalau di laptop itu digunakan untuk merekam suara atau melakukan panggilan suara ataupun video. Nah, pada laptop saya ini mikrofonnya terintegrasi memiliki teknologi noise cancelling, yaitu untuk mengurangi gangguan suara latar. Jadi, dengan noise cancelling itu menghasilkan kualitas audio yang lebih jernih saat panggilan atau dilakukan rekaman. Nah, yang terakhir yaitu ada webcam. Webcam ini sendiri yaitu merupakan kamera digital yang digunakan untuk menangkap gambar ataupun untuk membuat video. Nah, webcam ini kadang digunakan untuk video call, konferensi online, atau perekaman video. Dan pada laptop saya ini itu menggunakan kamera HD dengan 70p. Ideal untuk melakukan panggilan video melalui platform seperti Zoom, seperti saya ini, atau Skype, meskipun tidak mendukung fitur Windows Hello untuk login wajah. Jadi di laptop saya ini tidak ada fitur Windows Hello untuk login wajah, jadi hanya ada fingerprint. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita masuk pada processing device. Untuk perangkat proses sendiri ini yang pertama yaitu ada CPU. Nah, CPU ini merupakan komponen utama pada komputer yang berfungsi untuk memproses data dan perintah dari perangkat lunak. CPU ini sendiri sering disebut sebagai otak komputer. Karena apa? Karena CPU ini bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengordinasikan semua aktivitas untuk komponen lainnya. Pada laptop saya ini CPU-nya menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 5600Hz.
Jadi pada laptop saya ini menggunakan tipe CPU-nya yaitu prosesor AMD Ryzen 5 dengan dengan kode nama Cezanne dengan soket FP6 dengan jumlah core yaitu 6 core, di mana setiap core inti ini mampu menangani berbagai tugas secara mandiri. Nah, dengan memiliki core 6 inti ini cocok untuk multitasking dan menjalankan aplikasi berat seperti pengeditan video dan juga gaming. Untuk jumlah untuk jumlah thread sendiri yaitu memiliki 12 thread dengan fitur tambahan yaitu simultaneous multithreading, yaitu setiap core ini dapat menangani dua thread secara bersamaan. Nah, dengan cara itu meningkatkan kemampuan multitasking sehingga CPU ini bisa menangani banyak proses sekaligus dengan efisiensi yang lebih tinggi. Untuk kecepatannya sendiri yaitu memiliki kecepatan 3 GHz dan kecepatan turbo hingga 4,2 GHz. Nah, ini memberikan kemampuan multitasking yang baik dan performa untuk aplikasi berat seperti pengeditan video ataupun gaming. Nah, untuk Charge L1 yaitu akses untuk data ultra yang lebih cepat untuk setiap core. Untuk Charge L2 ini digunakan untuk penyimpanan data sementara yang sering diakses. Untuk yang terakhir yaitu Charge L3 itu digunakan untuk membantu mempercepat akses data yang lebih lambat di RAM. Jadi charge ini penting untuk meningkatkan efisien CPU karena memungkinkan akses cepat ke data yang sering digunakan tanpa harus selalu mengakses RAM. Dengan thermal dashing power atau tenaga tipikal ini 45 watt, yaitu menunjukkan bahwa CPU ini itu dirancang untuk bekerja dengan daya rendah, namun tetap memberikan performa tinggi. Ini juga dapat membantu laptop menjaga keseimbangan antara performa dan efisien energi. Yang selanjutnya itu pada perangkat proses ada RAM. RAM sendiri yaitu Random Access Memory, komponen komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Jadi fungsi RAM ini adalah untuk menyimpan data program aplikasi saat perangkat itu menyala. Jadi saat perangkat itu dimatikan, hilang. Itulah mengapa RAM dinamakan dengan penyimpanan data sementara. Jadi RAM ini menyimpan data dari aplikasi saat sedang dibuka atau sedang digunakan. Jadi itu membantu kerja prosesor. Nah, pada laptop saya ini menggunakan dual DDR4 SD RAM. Dengan menggunakan dual DDR4 SD RAM ini bisa memberikan performa yang andal dengan kecepatan 3200 MHz dan konfigurasi 2 channel, dilengkapi dengan 8 GB atau 16 GB DDR4. Tetapi untuk RAM ini sendiri itu merupakan RAM yang disolder langsung pada motherboard, sehingga kita itu tidak dapat mengupdate RAM pada laptop ini. Tetapi dengan adanya kapasitas 8 GB atau 16 GB dengan teknologi DDR4 ini yang cepat mendukung aktivitas multitasking yang lancar, efisiensi daya yang tinggi, serta peningkatan performa dalam menjalankan aplikasi yang berat.
Itu mungkin lebih dari cukup. Yang selanjutnya pada processing device itu ada chipset. Chipset sendiri ini adalah rangkaian sirkuit dari integrasi IC elektron atau IC, yaitu elektronik yang berfungsi mengatur aliran data antara komponen-komponen perangkat elektronik. Nah, jadi chipset ini adalah komponen yang menghubungkan antara CPU dengan semua perangkat lainnya seperti RAM, storage, dan juga perangkat input ataupun output. Pada laptop saya ini menggunakan chipset AMD dengan dibersamai grafis terintegrasi Radeon Vega Graphics. Ini memungkinkan laptop ini untuk melakukan tugas grafis dasar seperti video playback, penggunaan aplikasi grafis ringan, casual gaming, dan juga multimedia tanpa membutuhkan kartu grafis terpisah. Namun tidak sekuat GPU discrete, yaitu untuk pekerjaan berat seperti gaming intensif atau pengeditan video tingkat tinggi. Jadi pada laptop saya ini itu tidak memiliki GPU atau Graphic Processing Unit seperti NVIDIA atau AMD Radeon seri khusus, tetapi menggunakan grafis terintegrasi AMD Radeon Vega Graphics yang tertanam pada CPU AMD Ryzen ini. Dan selanjutnya yaitu ada output device. Untuk output device sendiri yang pertama itu ada monitor. Monitor itu merupakan perangkat output elektronik yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses yang dilakukan oleh komputer. Nah, jadi monitor ini itu komponen yang menampilkan gambar atau informasi visual. Fungsinya untuk menampilkan output dari sistem komputer ini sendiri, seperti antar muka pengguna, video, gambar, dan juga lainnya. Pada laptop ini itu memiliki layar OLED 14 inci dengan resolusi 2,8 pixel atau 2880 kali 1800 pixel dengan refresh rate-nya itu 90 Hz dan akurasi warnanya 100% DCI P3. Nah, dengan menggunakan teknologi OLED ini menawarkan warna yang lebih hidup, hitam yang lebih pekat, dan kontras yang tinggi. Ini menjadikan laptop ini cocok untuk desainer grafis dan juga pengguna multimedia. Pada perangkat output device yang selanjutnya itu ada speaker. Speaker ini sendiri adalah suatu komponen audio yang berfungsi untuk menghasilkan suara dari komputer seperti suara sistem operasi, musik, atau suara dari video yang kita putar. Nah, untuk speaker pada laptop ini itu dilengkapi dengan speaker stereo yang disetel oleh Harman Kardon, yaitu yang memberikan kualitas suara yang jernih dan cocok untuk hiburan atau konferensi video. Jadi dengan dilengkapi speaker stereo ini, itu memberikan pada laptop ini memberikan kualitas suara yang sangat jernih. Nah, yang selanjutnya yaitu pada storage device, yaitu perangkat storage. Pada laptop ini untuk perangkat storage itu menggunakan SSD, yaitu Solid State Drive, merupakan perangkat yang dirancang untuk menyimpan data menggunakan serangkaian integrated circuit atau IC. Nah, di dalamnya ini ditanamkan suatu chip sebagai media penyimpanan yang berguna untuk menulis maupun membaca suatu data.
Nah, pada laptop ini itu menggunakan SSD dengan merek NVMe PCIe M.2 SSD dengan kapasitas 512 GB dengan kecepatan baca hingga 3.500 megabyte per second dan kecepatan tulis hingga 3.000 megabyte per second yang memungkinkan laptop ini untuk melakukan booting dengan cepat dan performa aplikasi yang responsif. Jadi dengan menggunakan SSD ini, media penyimpanan datanya itu menggunakan memori flash untuk menyimpan data secara permanen. Dan fungsi dari SSD ini yaitu menyimpan seperti sistem operasi, aplikasi, menyimpan file dengan kecepatan baca dan tulis yang sangat cepat. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada additional device atau perangkat tambahan. Nah, untuk perangkat tambahan ini saya menggunakan flash disk karena saya memiliki flash disk. Flash disk ini sendiri yaitu sebuah perangkat penyimpanan portabel yang dapat dihubungkan melalui port USB yang ada pada laptop ini, yaitu flash disk ini menggunakan teknologi flash memory yang tidak memerlukan daya listrik atau menyimpan data sehingga data tetap tersimpan meski perangkat dicabut dari komputer. Nah, pada perangkat tambahan ini saya memiliki flash disk SanDisk dengan daya simpan 16 GB. Itulah beberapa bagian dari laptop saya, mulai dari perangkat input, perangkat proses, output, dan juga perangkat tambahan yang bisa saya jelaskan. Mungkin saya akhiri dulu pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.